Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 11 PS5. Pada hari ini kita akan menerangkan mengenai sistem ekonomi. Sistem ekonomi adalah cara yang digunakan untuk mengatasi masalah ekonomi. Pada dasarnya masalah ekonomi yang dihadapi oleh negara-negara di dunia itu sama. Tetapi karena sistem pemerintahan sumber daya alamnya berbeda serta teknologinya berbeda, membuat masing-masing negara itu memiliki sistem ekonomi yang berbeda-beda. Kemudian jenis-jenis sistem ekonomi yang kita kenal di dunia adalah yang pertama adalah sistem ekonomi tradisional, yaitu sistem ekonomi yang merupakan sistem ekonomi yang paling sederhana. Cara penyelesaian masalah didasari oleh kebiasaan, tradisi, dan adat istiadat secara turun-temurun. Kemudian ciri-ciri sistem ekonomi tradisional terdiri dari tidak ada rumah tangga produksi dan rumah tangga konsumen, memenuhi kebutuhan masyarakat dilakukan dengan barter. Belum adanya teknologi untuk menghasilkan suatu barang, teknik produksi dilakukan secara sederhana, seperti bertani, berkebun, dan berburu. Kelebihan dan kekurangan ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional memiliki beberapa keuntungan, yaitu tidak adanya eksploitasi sumber daya alam maupun tenaga manusia. Sedangkan kekurangan sistem ekonomi tradisional adalah terbatasnya hasil produksi, pertumbuhan ekonomi melambangkan serta barang yang disediakan cukup terbatas. Yang kedua adalah sistem ekonomi liberal, di mana sistem ini adalah memberikan kebebasan kepada masyarakat seluas-luasnya untuk menjalankan kegiatan ekonomi, produksi, distribusi, dan konsumsi. Berbeda dengan sistem ekonomi tradisional yang hanya memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tujuan sistem ekonomi liberal adalah mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Ciri-ciri sistem ekonomi liberal adalah masyarakat terbagi menjadi dua golongan, yaitu golongan pemberi kerja yang bebas menentukan bidang usaha mereka, dan golongan penerima kerja yang bebas memilih pekerjaan yang mereka inginkan. Kedua adalah masyarakat diberi kebebasan untuk membeli alat produksi dengan menggunakan uang secara pribadi. Timbul persaingan antar masyarakat. Kelebihan dan kekurangan sistem ekonomi liberal adalah seperti yang dikatakan awal, negara memberi kebebasan kepada rakyat untuk menjalankan roda perekonomian. Masyarakat yang berperan sebagai produsen bebas berinovasi untuk menciptakan produk. Di sisi lain, masyarakat yang menjadi konsumen memiliki banyak pilihan barang yang berkualitas. Tetapi sistem ekonomi pasar juga berdampak buruk bagi sebagian pihak, khususnya mereka yang tidak memiliki modal banyak. Penjual dengan modal yang sedikit bisa kalah dengan mereka yang pemodal besar. Yang ketiga adalah sistem ekonomi komando, merupakan kebalikan dari sistem ekonomi liberal. Brainless, pemerintah menguasai sumber daya alam dan modal untuk menggerakkan roda perekonomian di suatu negara. Ciri-ciri sistem ekonomi komando adalah sumber daya dikuasai oleh pemerintah sehingga masyarakat tidak boleh mengambil secara bebas. Kemudian seluruh kegiatan ekonomi diatur oleh pemerintah. Peran masyarakat hanya sebagai pelaksana. Dan ini biasanya terjadi di negara-negara yang negara komunis. Kelebihan dan kekurangan ekonomi komando adalah negara yang menerapkan sistem ekonomi komando memang terkesan otoriter, namun negara tersebut jarang sekali mengalami krisis ekonomi karena pemerintahnya berusaha untuk menjaga ekonomi agar tetap stabil. Pendapatan masyarakat pun merata, sebab pemerintah telah mengatur distribusi pekerja bagi setiap orang. Masyarakat tidak diberi ruang untuk berinovasi, segala sesuatu sudah diatur oleh pemerintah. Barang pun tidak maksimal, hak milik pribadi tidak serta kebijakan akan cenderung bersifat memaksa. Kemudian biasanya negara-negara yang memakai sistem komando itu adalah negara-negara komunis seperti tadi Rusia, Cina, kemudian negara yang banyak di Eropa Timur. Tapi sekarang sudah
agak berkurang karena sekarang ini sudah tidak berlaku lagi dalam masyarakat. Demikianlah pada kali ini Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.